Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum komunikasi data dan jaringan komputer di pertemuan kelima. Di praktikum kali ini kita akan membahas materi subnetting. Yang pertama itu pengertian subnetting. Subnetting adalah suatu proses pemisahan single large network menjadi dua atau lebih utayan. Jadi subnetting itu adalah proses membagi jaringan yang sangat besar dan berat. Kemudian kita bagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi. Untuk subnetting itu biasanya dilakukan jika kita menginginkan tambahan network tapi dengan jumlah host per network yang lebih kecil. Kemudian untuk fungsi subnetting itu yang pertama meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan. Karena jaringan yang besar tadi kita bagi menjadi jaringan yang lebih kecil, otomatis kinerja dan kecepatan jaringan itu lebih cepat gitu. Kemudian untuk mengurangi kepadatan jaringan. Yang ketiga untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat sebagai kontrol pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima sebagai kemudahan administrasi. Nah, kemudian subnetting dan alamat IP itu dibagi menjadi beberapa kelas. Di sini kita memasukkan 4 kelas, di mana kelas A itu menggunakan mask defaultnya itu 255.0.0.0 dan memiliki range-nya itu 0 sampai 127 sebagai oktet pertamanya. Kemudian untuk kelas B itu default subnet masknya 255.255.0.0. Untuk range-nya itu antara 128 sampai 191. Sedangkan kelas C itu subnet mask defaultnya itu 255.255.255.0 dan range IP-nya itu dari 192 sampai 223 sebagai oktet pertamanya. Dan untuk kelas D itu default gateway-nya 255.255.255.255 dan range IP-nya antara 224 sampai 239. Oke, kalau belum paham, jadi gini. Untuk kelas A itu default subnet masknya 255.0.0.0. Kalau kelas B itu ada 255.255.0.0. Kemudian kalau kelas C itu subnet masknya itu 255-nya itu ada 3. Kalau kelas D berarti 255-nya ada 4. Maksudnya di sini 255 seperti materi yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, di mana sebuah IP itu, misalnya IP 192.168.1.1 itu terdiri dari 4 blok. Itu blok pertama, ini titik pertama. Ini namanya blok pertama, kemudian ini blok kedua, ini blok ketiga, dan ini blok keempat. Oke, untuk subnet mask itu juga sama. Kalau kelas A itu subnet masknya atau bloknya yang hidup itu yang satu doang. Nih, blok ke-1 yang hidup 255, terus sisanya mati. Simpelnya kalau kelas A itu yang hidup 1. Kalau kelas B yang hidup 2, 255-nya ada 2. Nih, blok ke-1, blok kedua. Nah, hidup. Blok ketiga dan keempatnya kan 0, mati. Terus kalau kelas C itu blok yang hidup tuh ada 3.
255-nya ada 3. Terus kelas D ada 4, semuanya hidup. Jadi kalau 255 ini otomatis bloknya itu hidup. Kalau 0, bloknya itu mati. Terus kan udah dijelasin kalau sebuah IP itu terdiri dari 4 blok nih kan, 4 blok. 1 2 3 4. Di mana masing-masing blok itu terdiri dari 8 oktet. Jadi totalnya itu ada 8 kali 4 ya. Nih, 255 ini 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setiap blok itu dipisahkan dengan tanda titik dan di mana setiap blok itu terdiri dari 8 oktet. Ini oktet pertama. Nah, ini oktet kedua. Ini oktet ketiga, jumlahnya juga 8 oktet. Blok ya. Ini blok ketiga. Dan ini blok keempat. Nah, ini untuk blok. Jadi terdiri dari 4 blok, yang dimana setiap blok itu pasti dipisahkan dengan tanda titik, nih, tanda titik, dimana masing-masing blok itu terdiri dari 8 oktet. Oke, lanjut ke modul ya. Nah, setelah kita mengetahui subnetting dan IP address-nya, kita masuk ke perhitungan subnetting nih. Untuk perhitungan subnetting itu ada rumusnya. Yang pertama itu untuk mencari jumlah subnet, di mana jumlah subnet ini bakal kita gunain sebagai network. Ya, jumlah subnet ini sama aja kayak kita mencari network. Untuk rumusnya itu 2 pangkat X, di mana X itu adalah banyaknya binary 1 atau bilangan 1 pada oktet terakhir dari subnet mask. Untuk jelasnya nanti aja ya kita praktekin. Kemudian yang langkah kedua itu mencari host per subnet. Rumusnya itu 2 pangkat Y min 2. Di mana Y itu adalah kebalikan dari X. Kalau X tadi kan banyaknya binary 1. Kalau Y ini banyaknya binary 0 pada oktet terakhir. Kemudian kita mencari blok. Rumusnya itu 256 dikurang Z. Kenapa 256? 256 ini adalah total semua IP yang bisa kita gunakan dari network sampai broadcast-nya. Kemudian Z ini dikurang Z. Z itu adalah nilai oktet terakhir dari subnet mask-nya. Oke, kalau masih bingung nanti kita lanjut ke perhitungannya. Kemudian masuk ke subnet mask table, di mana kelas A ini memiliki range 1 sampai 127 dengan subnet masknya ini kayak tadi 255-nya cuma 1. Kalau kelas B itu oktetnya bisa dilihat lah. Kelas C juga. Modulnya juga udah di-share lah ya. Nah, kemudian ini namanya tabel CIDR. Ini slash 9 sampai slash 30. Yang bakal sering kita pakai itu yang kelas C ya. Yang kelas C tadi kan 255-nya ada 3 nih. Berarti dimulai dari slash 24 nih. Slash 24 sampai slash 30. Itu yang bakal sering kita pakai. Oke, ini dipahamin aja lah ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal subnetting. Nih, subnetting apa yang terjadi pada IP address 192.168.1.1/28.
Nah, kita masuk contoh 1 ya. Nah, langkah yang pertama itu kita kayak tadi, kita harus nyari ini kan soalnya ini nih, kita fokus ke sini aja nih, ke soal, ke IP address-nya 192.168.1.1/28. Langkah pertama banget yang harus kita lakukan itu kita fokus ke slash-nya nih. Kan slash-nya tadi 28. Sesuai yang udah saya bilang tadi, di mana IP address itu terdiri dari berapa blok? Terdiri dari 4 blok. Yang masing-masing bloknya itu terdiri dari 8 oktet. Jadi tinggal kita masukin aja nih 28 ini per 8 oktet. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik, itu kan 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 24. Kan ini 28, ini ber 24 ya. Kita berarti kurang 4. Kan 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini kan yang lain 8 oktet. Ini juga 8 oktet. Ini juga 8 oktet. Sedangkan yang blok terakhir, blok keempat ini, kita baru punya 4 oktet. Sedangkan syarat tadi, wajibnya itu setiap blok itu terdiri dari 8 oktet. Jadi berhubung sudah diisi 4 oktet, kita masukin aja buat menuhin biar 8 oktet, kita masukin angka 0. Berarti sebanyak 4 kali, karena di sini satunya udah 4 kan. Nih. Jadi kita masukin aja angka 0 sebanyak 4 kali. Itu 2, 3, 4. Nah, jadi semua blok ini udah sama nih. Jumlah oktetnya ada 8. Oke. Nah, ini kode binernya. Kalau mau kita masukin ke subnet mask. Oh ya, ini subnet mask ya. Ini kan kode biner 0 dan 1. Ini dari /28. Kalau mau kita masukin ke 255, itu caranya lihat aja nih. 192 tadi kelas C kan. Berarti kita masukin 255 berapa kali? 3 kali ya. Nah, titik. Oke, kan udah ini angka binernya. Terus kita mau jadiin ke desimal nih. Gimana caranya? Ingat aja buka kalau nggak ingat ya buka lagi materi PSD kalau nggak salah. Konversi biner ke desimal. Kita fokus di blok yang paling terakhir aja nih. Kalau perhitungan biner ke desimal itu kan dimulai dari sebelah kanan. Maksudnya kayak gini ya. 2 pangkat 0 terus ke kiri 2 pangkat 1 ke kiri lagi 2 pangkat 2 gitu kan. 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 5 2 pangkat 6 sampai 8 oktet gitu kan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sampai 2 pangkat 7. Jadi kalau perhitungan biner ke desimal itu semakin ke kiri itu nilainya semakin besar. Nah, pokoknya semakin ke kiri itu pasti semakin besar gitu.
Ingat aja konsep itunya ya. Ini konsep utama mengubah dari biner ke desimal. Jadi kita fokus di angka satunya aja. Angka nolnya kan pasti hasilnya juga 0. Jadi kita fokus di ini, berarti oktet ke 1, 2, 3, 4, oktet kelima nih. Berarti tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Terus 2 pangkat 5, 32. Ditambah lagi 2 pangkat 6 itu 64. Ditambah 2 pangkat 7, 128. Coba aja dijumlahin hasilnya. 128 ditambah 64 ditambah 32 itu 224 ditambah 16. Maka hasilnya itu 240. Nih hasil perhitungan ini. Hasilnya 240. Nah, si 240 ini yang bakal kita masukin ke nilainya desimal ini. Ini untuk konsepnya aja ya. Sebenarnya kalian nggak perlu menghafal. Yang penting kalian paham konsepnya aja dulu. Nah, kalau kalian nggak mau menghafal tuh tinggal gini aja nih. Ini kan ada tabel CIDR kan tadi. Tinggal lihat aja tadi soalnya tadi kan 128. Nah, ujungnya 240 kan. Nah, benar berarti 240. Jadi untuk menghitung subnet mask itu ada dua caranya. Yang pertama diubah ke biner dulu dari si slashnya ini. Slash 8 kita ubah jadi biner. Kemudian kita ubah menjadi desimal. Nah, kan kita udah dapet nih subnet masknya dari angka binernya dan juga angka desimalnya nih. Terus langkah yang pertama yang kita lakukan itu, coba kita lihat modul. Kita mau nyari si jumlah subnetnya ini dengan rumusnya 2 pangkat X. Oke. Jumlah subnet rumusnya itu 2 pangkat X ya. Dimana X itu tadi apa? X itu banyaknya angka 1 atau bit yang hidup pada oktet terakhir nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya. Oke, 16. Jadi kita dapat nih jumlah subnetnya itu 16. Dimana nilai 16 ini akan menjadi jumlah tabel yang akan kita buat nantinya gitu. Jadi subnet ini atau network sama aja. Kita gunakan sebagai penentu tabel subnetting. Oke, kita udah dapet jumlah subnet. Terus selanjutnya kita cari jumlah host per subnet nih. Host per subnet gitu aja. Dimana rumusnya itu 2 pangkat Y min 2. Nah, tadi kan X itu angka 1, banyak angka 1 atau banyaknya bit yang hidup pada oktet terakhir. Kalau Y itu sesuai kayak yang di modul, itu kebalikan angka X. Kebalikan X yaitu banyaknya angka 0 pada oktet terakhir. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 2. 2 pangkat 4 kan 16. 16 kurang 2 berarti 14. Nah, terus kita udah dapat jumlah host per subnetnya itu 14. Kemudian kita cari blok subnet.
blok subnet. Rumusnya itu 255 dikurang Z. Dimana Z itu tadi kan apa pengertiannya? Kita lihat lagi nih. Z itu nilai oktet terakhir pada subnet mask. Maksudnya nilai oktet terakhir itu yang ini nih. Yang kita jadiin desimal tadi nih, 240. Jadi 255 dikurang 240. Berapa tuh? Hitunglah ya. Hasilnya 16. Nah, jadi jumlah blok subnet yang valid itu antara 0, 16, 32, 48, 64, seterusnya lah. Kelipatan 16 ditambah 16, 32 tambah 16, 48, gitu lah seterusnya. Nah, terus kita masuk ke tabel subnetting nih. Untuk tabel subnetting ini bebas, kalian mau ngikutin dari yang ada di modul. Kalau yang di modul kan subnet 192. Kita fokus ke soal tadi ya. Nih, soalnya kan 192, 168, 1.1. Nah, sedangkan di modul subnetnya ini 1.0. Kenapa? 1.1-nya ini kita gunakan di host pertama. Terus host akhirnya itu 1.14. Kemudian habis 14 kan 15 ya. Kita masukin ke broadcast. Pokoknya di tabel itu harus ada subnet, host awal atau host pertama, ada host akhir, dan juga ada broadcast. Nah, habis 15 kan langsung aja manual ke 16. Habis 16 turun ke 17 untuk host pertama. Nah, untuk host akhirnya kan dari 14 ke 30. Kenapa? Kenapa 30? Kita lihat dari hasil penjumlahan jumlah subnet maksudnya. Jumlah subnet tadi kan 2 pangkat 4 atau 16. Sedangkan tadi kan di sini host akhir pertama 14. Kita masukin aja 14 ditambah si jumlah subnetnya 16. Jadi 14 tambah 16 itu kan 30 gitu. Ini tabelnya. Sebenarnya ada cara mudahnya. Sebelum itu kita masukin aja dulu ini blok subnet yang valid biar enak juga. Jadi untuk blok subnet yang valid ini tinggal kita masukin aja nih blok subnet tadi kan 16 dan yang pasti awalnya tuh 0. Terus kita masukin blok subnet hasil perhitungan kita yaitu 16. Nah, udah 16, kenapa 32? Ya tinggal kita tambahin lagi aja 16. 16 tambah 16 32. Terus 32 tambah 16 48. 48 tambah 16 64 dan seterusnya sampai 240. Kenapa 240? Sedangkan ujungnya itu nanti pasti 255. Karena kalau blok subnet itu tidak boleh melebihi si subnet masknya. Subnet masknya defaultnya kan 255 tuh. Jadi nggak boleh lebih dari 255. Jadi ujungnya 240 gitu. Terus kita buat tabel yang ini. Tabel yang lebih mudah aja. Ini kita buat namanya subnet atau network. Yang kedua itu ada IP valid. Di mana IP valid itu merupakan range antara IP awal sampai IP akhir. Dan tabel yang ketiga itu broadcast.
Nah, ini kita buat sampai jumlah tabelnya kan 16 nih. Kita buat aja sampai 16. Nah, subnet atau network ini kita masukin nih yang ada di blok subnet yang valid nih dari 0 terus 16 terus 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208. Tabelnya kurang 2, kita tambahin aja tabel 2 lagi. 224 dan 240. Nah, kita udah dapet nih subnet atau networknya kan dari si blok subnet yang valid. Kalau udah kita masukin, kita langkah selanjutnya itu kita mengisi yang namanya broadcast ini dulu. Cara ngisi broadcast, tadi kan kita udah dapet nih subnet atau networknya. Ini subnet atau network tinggal kita kurangin 1 aja. Jadi 16 dikurang 1 itu kan 15. Terus 32 dikurang 1 itu 31. Kemudian terus saja 48 dikurang 1 itu 47. 47 berarti 63 79 95 111 127 143 159 175 191 207 223 239 dan akhirnya itu pasti default subnet mas, yaitu 255. Nah, kan kita udah dapat nih subnet atau networknya dan juga broadcastnya kita udah dapat. Nah, IP validnya itu kan rentang atau range dari IP awal dan IP akhir. Gampang nih. Jadi abis 0 kan 1. Ya udah masukin aja 1 sampai sebelum kan ini 15 berarti sebelum 15 14 gitu. Terus masukin aja habis 16 kan 17. Berarti sampai 30 32 33 sampai 46 dan seterusnya ya. 49 dan sampai 62 65 sampai 78 81 sampai 94. Terus habis 96 itu berarti 97 sampai 110 113 sampai 126 129 sampai 142 145 sampai 158 161 sampai 174 177 sampai 190 193 sampai 206 209 sampai 222 terus 225 sampai 238
dan yang terakhir 241 sampai 254. Nah, kita dapat nih. Coba kita lihat di modul. Itu kan subnetnya 0 terus 16 32 ya sama. Ini seterusnya sampai 240. Terus broadcastnya kita lihat 15 31 47 15 31 47 seterusnya sampai 255. Oke. Terus IP awalnya ya ini dari 1 terus sampai 17 1 sampai ini 14 ya kan. Terus 17 sampai 30, 33 sampai 46. Nih. Oke, kalau ada yang bertanya, kenapa sih Kak? Kok beda? Kalau di modul kan 192, 168, 1.0 gitu ya. Sama aja. Kan ini soal kita kan. Ya udah tinggal masukin aja kalau emang mau dimasukin. 3 blok ya. 3 blok yang ini yang kita masukin. Karena blok yang terakhir ya udah kita masukin di sini. Ini kan sama aja sebenarnya. Nih, tinggal dimasukin aja. Oke, kita masukin aja. Kita masukin semua. Nah, untuk IP valid ini kan rentang atau range ya. Ya sama aja, tinggal kita masukin juga nih. Ini. Kita masukin aja semua biar sama kayak di modul ya. Nah, sama kan range-nya dari subnet atau networknya juga sama. Terus IP validnya itu dari IP awal sampai IP akhir. Broadcastnya juga udah. Kalau udah ya berarti kan udah sama nih. Sebenarnya sama aja antara tabel yang ada di modul ini sama tabel yang saya jelasin ini. Jadi terserah kalian, se-fleksibel kalian aja, sepaham kalian. Menurut kalian enakan pakai tabel yang dari modul atau tabel yang dari saya ini? Ini tabel subnetting. Kalau saya pribadi sih lebih enak pakai cara yang ini karena lebih cepat gitu menurut saya. Daripada kita harus satu-satu kayak gini kan. Ini kan 4 kolom nih. Kalau di sini kita cuma pakai 3 gitu. Menurut saya lebih simple inilah. Oke, untuk kelas B sama kelas A juga sebenarnya sama, nggak ada beda. Tapi ya ingat awal tadi. Nih, kelas A ini 255-nya atau subnet yang hidup tuh cuma 1. Kalau kelas B ini 2. Kalau tadi kan kita pakai kelas C yang hidup 3 gitu bloknya. Untuk perhitungan kelas A dan B itu bakal kita pelajarin di pertemuan selanjutnya lah ya. Oke, saya berharap video ini bisa kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke asisten-asistennya aja lah ya.
Dan di sini ada tugas nih. Ada tugas praktikum. Ada 2 soal nih. Dimana soal pertama ini itu berbeda untuk NPM genap dan NPM ganjil. Dan soal nomor 2 ini semuanya mengerjakannya, NPM genap dan ganjil. Untuk notnya bisa dibaca sendiri lah ya. Dan materinya juga udah di-share kok di link grup ya, deskripsi grup. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.